Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan nasta'inu ala dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa razaqna fahma wa ja'alna minas shalihin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian tasawuf. Manajemen hati kita pahalkan dengan bacakan nama kita. Adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW, takwa dan sahabat-sahabatnya. Kemudian untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hidayah anta maksudi wa ridhoka maghdubi. Ya Allah, kalau yang kami tuju, ridhamu yang kami cari. Amin. Baik, sebelum kita masuki hikmah yang pertama, ya, kita balikan. Saya jelaskan dulu tentang kitab ini. Jadi kitab Ahli Kam ini kitab yang sangat terkenal. Ya, pengarangnya adalah Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Nah, itu kitab kuningnya itu yang dibawa sama ya Alwi ya, Ustaz Alwi. Nah, ya. Kitab kuning yang kitab gundul. Nah, kami juga sama guru kami pakai itu, banyak. Kadang pakai itu, kadang pakai yang kitab ini yang terjemahannya ya, ada juga syarahnya. Nah, ini sangat terkenal kitab ini ya. Nah, banyak negara pakai dan juga banyak pesantren pakai kitab ini ya. Kemudian yang kedua, kitab ini juga sudah banyak diterjemahkan di banyak bahasa. Nah, kemudian pengarangnya ini Al-Imam Ibnu Athaillah ini orang Mesir, ya. Nah, dia orang Mesir, tinggal di Iskandaria, ya. Nah, itu. Ini ulama yang sangat terkenal, ya, ulama yang sangat terkenal. Nah, jadi salah satu banyak dia banyak dia mengarang kitab. Ya, tapi yang terkenal ini kitab Ahli Kam ini. Nah, ya. Hikmah jamaknya hikam, hikmah. Nah, jadi ini semuanya lebih kurang hampir 300 hikmah. Ya, hampir 300 hikmah. Jadi tiap-tiap hikmah ini beda-beda dia. Dan juga ada penjelasannya. Nah, itu. Jadi bagi orang yang ingin menuju kepada Allah, ya, sufi-sufi itu yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, itu rujukan kitabnya kebanyakan adalah Al-Hikam ini. Nah, itu. Dan bahasanya sungguh indah, sungguh sungguh indah dan kena ke hati. Dan ini juga bisa disebut kajian tentang hati, manajemen hati. Nah, jadi tasawuf itu
adalah bisa disebut juga dengan ilmu hati. Nah, ya. Baik, kita masuki hikmah yang pertama. Nah, Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Sebagian tanda berpegang atas amal ialah kurang harapannya kepada Allah ketika terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, kita lihat penjelasannya. Sebelum kita masuk ke penjelasannya, jadi kitab ini saya karang, saya buat, dan rujukannya dari kitab Hikam sendiri, kemudian juga banyak kitab-kitab lain, ya. Ada kitab Ihya, juga ada Riyadhus Shalihin, ada juga ini Tafsir Al-Munir, Profesor Dr. Wahab Al-Juwaili, Qutul Qulub, Syekh Abu Thalib Al-Makki, dan banyak lagi kitab untuk membuat kitab Al-Hikam ini, ya. Dan juga ulama-ulama seperti Kiai Haji Muhammad Bakit, nah itu ulama Kalimantan, yang sangat terkenal, dan para ustadz juga mengambil rujukan untuk kajian Al-Hikam juga dari dia. Nah, jadi makanya nggak heran satu hikmah ini bisa sampai 5 penjelasannya, 5 halaman. Nah, kalau itu kan tebus itu, ya kan? Karena apa? Karena apa namanya, rujukannya mungkin hanya satu rujukan saja. Nah, kalau ini banyak rujukan, lebih kurang ada 15 rujukan kitab. Nah, ini semuanya sampai 11 kitab sudah selesai saya buat. Nah, jadi puas, ilmunya dapat banyak. Kalau hanya satu aja, nah ini dia ini. Hakikat Hikmah Tauhid, Profesor Dr. Dr. Haji Muhibbuddin Wali, Tasawuf Al-Hikam. Ini hanya 2 aja, hanya segini. Ini 1 jilid, kemudian 2 jilid segini lah tebalnya, 2 jilid. Nah, karena ini rujukannya sedikit. Nah, tapi yang saya buat ini rujukannya sampai lebih kurang 15 kitab untuk membuat Al-Hikam ini. Nah, jadi insya Allah nanti dapat ilmu yang banyak, kaya ilmu, ya. Saya tamak sama ilmu, saya nggak puas kalau hanya cuma 1-2 kitab aja rujukannya. Nah, gitu. Nah, kita lihat penjelasannya. Ketergantungan kepada suatu amal berarti bersandar padanya dan mengandalkannya. Untuk meraih keridhaan Allah, seorang muslim diwajibkan dengan amal, dan dalam waktu yang sama ia tidak boleh bergantung dan bersandar kepada amalnya. Hal ini dimaksudkan agar ia dapat sampai kepada keridhaan Allah. Nah, saya terangkan, ya. Jadi untuk meraih keridhaan Allah itu mesti beramal. Kalau kita nggak beramal, Allah nggak ridho, dan kita tidak akan meraih keridhaan Allah. Nah, dalam beramal kita tidak boleh bergantung bersandar kepada amal kita. Kita hanya boleh bergantung kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya. Ya. Jadi kalau misalnya bapak bersandar kepada istri, bergantung kepada istri, ketika istri pergi bapak stres. Ini sekarang bapak stres. Ya, sekali kan? Ya, tapi kalau kita bersandar kepada Allah, kita nggak akan pernah stres. Bersandar kepada makhluk, stres kita ketika dia pergi, ketika dia meninggalkan kita. Waalaikumsalam. Masuk Pak. Ini Bapak yang tadi yang di WA ya? Saya manggil Bapak atau Ustaz ini? Abi ya, silakan. Ya. Ya. Tolong di apa? Minumnya, Pak, dibagikan. Tolong minum. Ya. Nah, bersandar kepada istri, bergantung kepada istri, ketika istri pergi kita stres, sengsara, menderita. Bersandar
bersandar bergantung kepada suami, ketika suami pergi, suami meninggal, kita stres, sengsara, menderita. Bersandar kepada Allah, demi Allah, sampai mati kita nggak akan pernah stres, nggak akan pernah menderita. Allah nggak pernah mati. Kalau makhluk mati. Bersandar kepada amal, ya, kita akan tertipu. Kenapa? Ketika doa kita belum terkabul, kita akan stres, sengsara, menderita. Kita akan bersangka kepada Allah. Iya, aku udah banyak tahajud, tapi kok belum dikabulkan. Itu akibat kita bersandar kepada amal tahajud kita. Iya, aku udah banyak sedekah, kok aku masih miskin. Itu akibat kita bersandar bergantung kepada amal sedekah kita. Jadi kata al-imam ini tidak boleh kita bersandar kepada amal ibadah. Kita hanya bersandar kepada rahmat Allah, bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah. Ketika doa kita belum terkabul, kita nggak akan stres, kita nggak akan berhenti beramal ibadah, kita nggak akan putus asa. Ada cuma sehat yang mau bunuh diri. Kenapa? Istrinya pergi. Karena dia bersandar bergantung kepada istrinya, tidak kepada Allah, tidak kepada rahmat Allah. Itu bahayanya. Paham ini ya? Nah, jadi Allah nggak ridho, Allah nggak suka kalau kita bersandar kepada amal ibadah kita, ya. Jadi harus kita bersandar kepada Allah, bergantung bersandar kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya, jangan kepada amal ibadah kita. Dan kita masuk surga juga bukan karena amal ibadah kita, ya kan? Betul kan? Tapi kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Jadi apa yang kita banggakan dengan amal ibadah kita? Masya Allah, ya kan? Ya, kita nggak akan sombong, nggak akan merasa hebat, nggak akan merasa mulia, nggak akan merasa pantas masuk surga. Paham itu Pak? Paham kan? Nah, kita lanjuti berikutnya. Imam Ghazali mengatakan semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Ini kitab Ihya ya, Ihya Ulumuddin. Ini banyak ini rujukannya. Orang yang hanya bergantung kepada Allah dan tidak bergantung kepada sama makhluk, hidupnya menjadi merdeka. Tengok tuh Pak. Hidup Bapak nggak akan merdeka, hidup Bapak akan tertekan kalau Bapak bergantung kepada istri. Paham itu Pak? Alhamdulillah Bapak datang kemari, ya kan? Jadi nggak stres Bapak, nggak menderita Bapak ketika istri pergi. Ya Dek ya, jangan bergantung kepada mama, jangan bergantung kepada ibu, bergantung kepada Allah, minta kepada Dia. Ya? Ini pas sekali kan momennya ini kan, saatnya ini kan. Pas sekali juga hikmahnya ini, sebagian tanda bergantung atas amal ialah kurang harapannya kepada Allah ketika terjadi kesalahan-kesalahan. Itu kalam hikmahnya itu. Ini kata Imam Ghazali. Hidupnya menjadi merdeka, hatinya menjadi tenang. Tengok itu. Kan hati Bapak selama ini kan gelisah, nggak tenang. Betul kan? Kenapa bisa begitu? Karena Bapak bergantung bersandar kepada istri, bergantung bersandar kepada duit, kepada bos, kepada makhluk, kepada harta. Ya kan Dit? Stres kita. Bergantung kepada bos, ketika bos memecat kita, kita stres. Bergantung kepada duit, ketika nggak ada duit kita stres. Betul kan? Masya Allah. Nikmat nggak ini ahli kami ini? Nikmat kali lah ya, ilmu hati ini ya. Nah, hatinya menjadi tenang karena tidak pernah merisaukan nasibnya. Dia serahkan semuanya kepada Allah, tawakal kepada Allah, berserah kepada Allah. Ya, pasti nggak mungkin Allah menelantarkannya, betul kan? Kalau dia beriman, kalau dia bertakwa. Kemudian apalagi dia telah merasa cukup dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Masya Allah, tengok itu, ya. Kemudian berikutnya, seorang yang sedang berjalan menuju kepada Allah tidak boleh bergantung pada nafsu. Tengok itu. Jadi tabiat nafsu itu adalah menyuruh kita kepada keburukan dan kemaksiatan. Orang bergantung kepada nafsu, siap-siaplah hidupnya menderita.
Ketika nafsu suruh kemari, dia kemari. Ketika nafsu suruh berbuat keburukan, dia buat keburukan. Ketika nafsu membisikkan untuk buat maksiat, dia buat maksiat. Itu jadi orang bergantung kepada nafsu. Kemudian apalagi perbuatan. Jangan tergantung kepada perbuatan kita. Kalau kita bergantung kepada perbuatan kita akan merasa hebat, ujub, merasa mulia. Ya Allah, Masya Allah. Ya, kita akan mengecilkan orang, kita akan menghina orang, kita akan pantas masuk surga. Kan sebenarnya kan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan bantuan, pertolongan dan daya kekuatan, bantuan, pertolongan Allah. Betul kan? Bapak kemari ngaji ini karena bantuan Allah, pertolongan Allah, daya kekuatan Allah, atas izin Allah, kehendak Allah. Betul? Kalau nggak bisa kemari. Apa mau cerita sombongkan kalau gitu? Ya? Kita nggak akan mengecilkan orang, menghina orang, nggak akan memandang sebelah mata orang. Masya Allah. Tengok ini kan, jangan bergantung kepada perbuatan, daya dan kekuatan. Ya? Dia hanya boleh bergantung pada karunia. Tengok ini, kata Imam Ibnu Athaillah, dia hanya boleh bergantung kepada karunia, pertolongan, petunjuk dan pemberian Allah. Bergantung kepada Allah, pada rahmatnya, karunianya, pertolongannya, petunjuk, pemberian Allah. Masya Allah. Tenang gak Pak gini Pak? Enak kan Pak? Tenang kan? Jadi mulai sekarang Pak, coba itu. Jangan bergantung kepada istri, kepada uang, pangkat, jabatan, kepada makhluk. Ya, bergantung hanya kepada Allah. Minta kepada Dia. Dia maha kaya, Dia maha mencukupi, Dia maha luas rezekinya. Ya, stres kita, demi Allah stres. Bapak masih mending nggak sampai mau bunuh diri. Jemaah saya tuh mau bunuh diri dia. Kenapa? Istrinya minggat, dia stres. Karena itu tadi dia bergantung kepada bininya, berharap kepada bininya, bertawakal kepada bininya. Banyak kali. Nah, ini akibatnya. Paham ini ya? Kemudian berikutnya firman Allah dalam Al-Quran yang artinya ini semata-mata dari karunia Tuhanku untuk menguji. Tengok kan, karunia kan? Jadi semua yang kita dapatkan ini semua karunia Allah. Semua yang kita bisa itu merupakan karunia Allah. Ya, untuk menguji padaku apakah aku bersyukur. Tengok, kita diberikan kesehatan, itu kan karunia Allah. Itu pada hakikatnya juga ujian kesehatan itu. Kita bersyukur enggak? Kita diberikan ilmu oleh Allah, itu karunia dari Allah. Nah, kita diberikan ilmu, bersyukur enggak kita? Bagaimana cara mensyukuri nikmat ilmu? Kita amalkan, kita ajarkan, betul kan? Masya Allah. Atau kufur, lupa kepada Allah. Maka siapa yang bersyukur, maka syukur itu untuk dirinya. Dan siapa yang kufur, maka Tuhanku zat yang terkaya lagi pemurah, tidak berhajat sedikit pun dari makhluknya, bahkan makhluk yang berhajat kepadanya. Quran surat An-Naml ayat 40. Semuanya pemberian Allah yang kita punya. Semuanya karunia Allah. Ya, apa yang mesti kita sombongkan? Kita bisa beramal, itu karena karunia Allah. Kita punya ilmu, itu karena karunia Allah, anugerah Allah. Bukan kita bodoh selamanya, betul? Nah, ke situ kita, ya. Jadi jangan bergantung kepada kekuatan kita, kehebatan kita, kepintaran kita, ilmu kita, ya. Bahaya itu. Masya Allah. Jadi tawadu, betul kan? Apa tawadu Pak? Apa dia tawadu? Rendah hati, ya, nggak sombong, nggak merasa hebat. Kemudian berikutnya, betapapun seorang hamba telah melaksanakan suatu amal, ia tidak dapat menunaikan hak Allah. Tengok, dan tidak dapat melakukan kewajiban untuk mensyukurinya. Betapa hebatnya amal kita, ya, masih belum seberapa, ya, masih belum kita melaksanakan hak Allah yang sesungguhnya. Coba apa yang kita sombongkan? Makanya jangan bergantung bersandar kepada amal. Nah, firman Allah dalam Al-Quran yang artinya
tidak manusia itu belum melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Quran surah Al-Baqarah ayat 23. Tengok kan, belum sempurna amal ibadah kita. Jadi jangan sombong, jangan sok, jangan bergantung bersandar kepada amal. Ya, nah masih jauh kita ini, ya. Dalam kita beribadah kepada Allah masih jauh kesempurnaan kita. Ya. Masih belum kita melaksanakan hak-hak Allah, hak-hak ketuhanan. Masih belum sempurna kita laksanakan. Apa hak ketuhanan diantaranya? Ya, Tuhan tuh berhak untuk diagungkan, ya kan, dimuliakan. Jangan disekutukan, itu hak Tuhan itu. Kita harus mengagungkan, memuliakan, mensucikan. Jangan menyekutukan Tuhan, itu hak Tuhan. Kemudian berikutnya, karena itu seorang muslim dituntut untuk tidak bergantung kepada amalnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, berlakulah kamu setepat dan sedekat mungkin, tidak berlebihan dan tidak kurang. Ketahuilah bahwa amal salah seorang dari kalian tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Tengok kan, ini hadis Nabi ini. Masya Allah. Ya, coba, bukan amal kita, jauh kali lah dibandingkan surga dengan amal kita. Ya, jauh kali amal kita yang banyak cacatnya, ya, yang belum sempurna, yang banyak kurangnya. Mau kita bandingkan dengan surga, wah jauh sekali lah, nggak ada, yang kecil kali kecil, ya. Nah, kemudian mereka bertanya, engkau pun tidak, ya Rasulullah? Baginda bersabda, aku pun tidak. Coba, Nabi pun juga tidak. Ya, bukan karena amalnya. Hanya saja Allah meliputiku dengan ampunan dan rahmat. Diriwayatkan oleh 6 imam. Dia karena rahmat Allah kita masuk surga. Ya. Nah, untuk itu jangan bergantung bersandar kepada amal ibadah. Ustadz, aku udah banyak nih tahajud, kok belum kaya ya? Aku udah banyak nih Ustadz, udah bantu orang sedekah, kok aku belum banyak rezeki ya? Nah, ini ciri-ciri orang bergantung bersandar kepada amalnya, ya. Jangan, ya. Nah, kemudian berikutnya, Syekh Ibrahim Al-Laqani, semoga Allah merahmati dan meridainya. Amin. Beliau mengatakan, kalaupun Allah memasukkan hambanya ke surga itu karena karunia. Tengok kan, sekali lagi kan kata ulama ini kan, itu karena karunianya, bukan karena amal ibadah kita. Ya. Dan juga kalaupun doa kita terkabul bukan karena doa kita. Ya. Kalau karena doa kita nanti kita sombong, merasa hebat, merasa mulia. Oh, aku udah berdoa, belum dikabulkan Allah, aku dapat rezeki. Bukan. Nah, sebelum kita berdoa itu Allah sudah mentakdirkan, sudah menulis di kitab Lauh Mahfuz. Ya kan? Bahwa doa kita itu akan terkabul. Nah, jadi terkabulan doa kita itu bukan karena doa kita. Makanya kita berdoa jangan bersandar kepada doa kita. Jangan bersandar bergantung kepada doa kita. Jangan bersandar bergantung kepada keinginan-keinginan apa yang kita inginkan. Paham itu? Misalnya kita mendapat rezeki, nah kita berdoa. Jangan kita bersandar bergantung kepada apa yang kita inginkan. Jangan bersandar bergantung kepada terwujudnya apa yang kita inginkan. Nanti ketika belum terkabul kita akan stres. Berhenti kita berdoa. Paham itu kan? Tapi kita berdoa itu bergantung bersandar kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya. Tapi kebanyakan orang dia berdoa bergantung kepada objek-objek nafsu, kepada keinginannya, kepada amal ibadahnya. Ketika belum terkabul dia berhenti beramal ibadah. Kok nggak terkabul ya? Karena aku udah tahajud tiap malam, karena aku udah banyak sedekah. Begitu jadinya. Hah? Bersandar. Kayak
bapak ini, itu bapak kan nyandar itu, dia apa nyandar di ini, di lemari. Nah begitu juga ketika kita doa, hati kita ini mengandalkan, nah itulah lebih kurang begitu, mengandalkan amal ibadah kita, mengandalkan sedekah kita. Itu nggak baik. Bergantung kayak bapak kan, bergantung kepada istri. Nah itu, bergantung bersandar kepada istri. Ketika istri pergi, bapak stres. Nah itulah gitulah kira-kira. Ini untuk mendekati pahala. Nah kalau misalnya bapak berdoa, bapak kan udah banyak nih kan, misalnya sedekah. Nah bapak bergantung, bersandar, mengandalkan amal sedekah bapak. Nah terkabullah doa ini. Ketika belum terkabul pasti bapak stres. Kok nggak terkabul ya? Itu ciri-ciri orang yang bersandar mengandalkan amal sedekah. Itu nggak baik. Kira bisa paham itu? Nah, banyak orang berhenti beramal ibadah, berhenti berdoa. Kenapa? Karena mereka bersandar mengandalkan amal ibadah mereka dalam berdoa. Nah, kalaupun Allah masukkan hambanya ke surga itu karena karunia dan rahmatnya, dan jika Allah menghukum seorang hamba itu karena keadilannya. Ya suka-suka Allah kan? Allah yang menciptakan makhluk. Allah memberikan nyawa kepada makhluk. Dan nah, jadi kembali kepada hikmahnya, sebagian tanda berpegang atas amal ialah kurang harapannya kepada Allah ketika terjadi kesalahan-kesalahan. Jadi ketika kita tergelincir ke dalam maksiat dan dosa, akan berkurang harapan kita untuk meraih ridha Allah dalam beramal kalau kita bergantung bersandar kepada amal. Sebaliknya, orang yang hanya bergantung kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya, tidak akan berkurang harapnya untuk meraih ridha Allah ketika dia tergelincir atau jatuh ke dalam maksiat dan dosa. Begitu juga ketika dia berdoa, dia tidak akan putus asa ketika doanya belum terkabul. Kenapa? Karena dia hanya bergantung bersandar kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya, tidak kepada amal ibadahnya. Begitu juga ketika dalam sehari-hari dia hanya bergantung bersandar kepada Allah. Ketika istrinya pergi, dia nggak stres, dia nggak sakit hati. Ketika dia nggak ada duit, dia nggak stres, dia nggak sakit hati, karena dia tidak bergantung bersandar kepada uang, harta, pangkat, jabatan. Dia bergantung bersandar kepada Allah yang maha kaya, Allah yang maha mencukupkan. Masya Allah, coba nikmat nggak itu? Ya, jangan takut nggak akan mati sepanjang kita mau bergantung atau bersandar kepada Allah yang maha kaya. Ini sebenarnya ada lagi nih ya. Ini dua lembar lagi, tapi insya Allah minggu depan, karena sudah mau isya itu tanggung. Jadi kita tanya jawab aja. Nah, silakan, ada yang mau didiskusikan di sini? Kira-kira udah paham ini ya? Gimana hatinya? Tenang udah kan? Enak kan? Doa yang nggak bisa bersandar, doa yang bagus. Udah kita berdoa, ya berdoa ini, coba perhatikan. Ini cara berdoa yang baik. Nah, kita berdoa itu, coba ini juga ada di hikmah yang berikutnya nanti. Kata Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, beliau mengatakan, jangan engkau berdoa, ya, jangan tujuanmu berdoa terwujudnya apa yang kau inginkan. Ini di hikmah berikutnya. Kalau itu yang kau lakukan, ketika doamu belum terkabul, engkau akan stres, putus asa. Saya ulangi lagi. Jangan jadikan tujuanmu berdoa terwujudnya apa yang kau inginkan. Kalau itu yang kau lakukan,
Maka ketika doamu belum terkabul, engkau akan putus asa dan stres, sengsara, menderita. Itu kata al-imam. Jadi tujuan kita berdoa itu jangan sekali-sekali terwujudnya apa yang kita inginkan. Misalnya kita meminta mobil, jangan sekali-sekali tujuan kita berdoa supaya terkabul mobil itu. Paham ini? Kalau itu yang kita lakukan, yakinlah kita akan stres ketika mobil itu nggak terkabul. Tapi jadikan doa kita ini sebagai apa? Sebagai ibadah. Dan jadikan doa kita ini untuk memperjelas kita ini hamba Allah Tuhan kita. Dan jadikan doa kita ini untuk menjalankan perintah Allah. Nah, perintah Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, kata Allah, ya kan? Mintalah maka akan aku kabulkan. Setiap doa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Nggak mungkin Allah nggak ngabulkan. Nah, kalau itu yang kita lakukan, ketika doa kita belum terkabul, kita nggak akan putus asa. Paham ya? Dan ketika terkabul, kita nggak akan ujub, sombong, lupa diri. Oh, ini karena doaku. Bukan karena doa kita itu terkabul. Memang karena Allah mengabulkan yang memberi. Paham ya? Ini tolong didudukkan kaji ini supaya kita nggak stres, nggak putus asa. Banyak orang putus asa kan, berhenti beramal ibadah karena lama dia berdoa nggak dikabulkan oleh Allah. Bukan nggak dikabulkan, belum dikabulkan, kan gitu ya. Itu paham ini ya. Jadi jangan bergantung bersandar kepada doa kita, kepada objek-objek nafsu, kepada apa yang kita inginkan, jangan. Tapi bergantung bersandar kepada Allah, kepada rahmatnya, karunia-Nya dalam berdoa. Ya, dijadikan doa kita ini sebagai munajat kepada Allah. Nah, jadi mulut meminta, tapi hati, ini tolong perhatikan ini. Mulut meminta, ya Allah beri aku rezeki, ya Allah lembutkan hati istriku, beri hidayah. Mulut meminta, tapi hati bergantung kepada Allah, bergantung bersandar kepada rahmat Allah. Bisa kan? Jangan mulut dan hati bergantung bersandar kepada doa kita atau kepada keinginan supaya terkabul hajat kita. Itu bahaya. Nanti ketika belum terkabul, pasti kita akan putus asa, pasti kita akan bersandar kepada Allah. Di masa saya banyak seperti itu, curhat, tanya, kalau gitu ya Ustaz ya, doaku belum dikabulkan, sukses aku Ustaz, bantuin aku ibadah, sakit hati aku Ustaz, Allah janji gini, padahal kopiku nggak dilaksanakan. Bersandar kepada Allah, na'udzubillah. Ya, karena dia bergantung bersandar kepada doanya, kepada hajat-hajat apa yang dia inginkan, kepada amal tahajudnya, kepada amal sedekahnya. Jangan. Masya Allah. Nikmat nggak Pak? Amin ya. Dan kalaupun nggak dijabah di dunia, Allah akan kasih nanti di akhirat. Ya kan? Sesungguhnya pengambilan di akhirat itu lebih berharga, lebih bernilai, betul kan? Daripada pengambilannya di dunia, kalau kita ketahui. Dalam kitab ini juga nanti di hikmah yang keberapa itu, sambil kita menunggu doa kita diijabah oleh Allah, kita dapat pahala. Ini kata al-imam. Saya ulangi lagi, sambil menunggu doa kita diijabah oleh Allah, kita mendapat pahala. Kan gak ada ruginya kita berdoa. Jadi sangat dianjurkan banyak kita meminta. Kalau sama makhluk kan makhluk akan marah kan. Saya sama bapak minta lapak, pasti bapak marah. Kalau dia meminta aku, benci aku, menolak aku. Tapi ya sama Allah makin senang, makin suka. Nah, senang banyak meminta itu. Semakin banyak minta, semakin banyak dapat pahala kita. Nah, jadi meminta perkara terkabul atau tidak, itu urusan Allah. Jangan minta disegerakan, jangan minta cepat-cepat. Kayak bapak kan juga minta cepat-cepat supaya istri itu balik, istri itu pulang, istri itu kembali. Apa ada jaminan ketika istri kembali bapak nanti terus belajar ilmu agama? Ada jaminan? Ada jaminan? Nggak ada jaminan. Baru jadi langsung istri balik, bapak berhenti beramal ibadah. Betul kan? Makanya jangan cepat-cepat minta istri itu balik. Nah, serahkan semuanya kepada Allah. Ya. Ada lagi pertanyaan?
Ya. Nah, Apa yang kami lakukan supaya apa tuh namanya bisa membawa orang tua ke surga, atau doa apa yang harus dimunajatkan supaya hidupnya terjamin? apa yang kami lakukan supaya orang tua ke surga? Ya, sebagai anak, ya anak mesti mendoakan. Nah, untuk mendoakan yang mesti sholat, beramal ibadah, ya. Nah, jadi mesti cari ilmu agama. Nah, jadi kewajiban anak itu adalah pertama belajar, ya belajar ilmu agama itu yang terutama. Nah, kemudian apa? Kemudian beramal ibadah. Nah, kemudian mendoakan orang tua supaya masuk surga. Nah, kemudian menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, berbakti kepada orang tua. Nah, jangan membuat orang tua itu susah, gundah gulana. Nah, dibantu orang tua, ditolong orang tua. Nah, jadi intinya jadilah anak yang soleha, yang taat kepada Allah dan juga taat kepada orang tua. Orang tua hanya minta itu, orang tua nggak minta uang. Orang tua ingin meminta anak ini menjadi anak yang soleha. Dan bapak sebagai orang tua, apa hak anak? Nah, hak anak itu yang pertama mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, terutama agama. Itu hak anak. Berdosa bapak kalau nggak bapak berikan dia ilmu agama, pendidikan. Apalagi kalau sudah masanya dinikahkan, kan kewajiban orang tua itu kan terhadap anak. Ya. Dan anak gitu juga. Kalau juga orang tua juga ada yang salah atau khilaf atau keliru, dinasihatkan. Kan orang tua nggak selamanya benar, tapi dengan cara-cara yang baik, yang santun. Pak, bapak sholat bapak misalnya. Pak, bapak ngaji lah pak. Coba diingatkan bapak. Kalau bapaknya dia keliru atau salah jalan, ya, jangan dibiarkan aja. Gitu ya. Jadi walaupun ibu jauh, sekali lagi jangan bergantung kepada mama, kepada ibu, apa manggilnya? Bu E. Tapi bergantung kepada Allah. Salat, doa, minta, ya Allah beri hidayah kepada mamaku, lembutkan hatinya. Nah, terus minta begitu, insya Allah Allah akan ijabah, ya. Tapi tentu saja ibadah juga harus pakai ilmu, cari ilmu agama. Karena amal ibadah tanpa ilmu, ibadah kita ditolak. Belajar mengaji, baca Quran, belajar fikih, cara sholatnya. Nah, supaya apa? Supaya amal ibadah kita diterima, supaya doa kita diterima. Nah, makanya juga evaluasi, introspeksi. Kenapa doa kita ditolak? Ya boleh jadi karena amal ibadah kita masih belum sempurna. Kita beramal ibadah tidak pakai ilmu. Jangan buru-buru menyalahkan Allah, bersangka kepada Allah karena amal ibadah, karena doa kita belum diijabah, ya, belum dikabulkan, ya. Evaluasi, introspeksi. Mungkin kita ada nyakiti orang, menzalimi orang, ada makanan yang haram. Nah, kalau kita ada makanan yang haram, doa kita nggak makbul. Jangan nyakiti orang. Kalau kita nyakiti orang, menzalimi orang, doa kita ditolak. Nah, itu. Terus evaluasi, introspeksi. Memperbaiki amal ibadah dengan ilmu agama. Insya Allah kalau itu semua dijalani, pasti doa kita pasti diijabah oleh Allah. Dan sekali lagi, jangan bergantung bersandar kepada doa kita dalam kita meminta kepada Allah. Jangan bergantung bersandar kepada amal ibadah kita dalam kita meminta kepada Allah. Nah,
itu yang kita lakukan. Ketika doa kita belum diijabah, kita akan stres, kita akan putus asa, kita akan bersangka kepada Allah. Tapi bergantunglah, bersandar kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya. Nah, ketika doa kita belum dikabulkan, kita nggak akan putus asa, kita akan bisa bersabar. Karena itu yang terbaik menurut Allah untuk kita. Kadang apa yang terbaik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, betul kan? Nah, nafsu kita menganggap kita tuh baik. Ini baik kali lah kalau mamaku cepat ini baik balik. Nafsu itu kan. Nah, padahal belum tentu baik. Dan boleh jadi kalau cepat balik mama, nah nanti pada berhenti beramal ibadah, nanti berhenti berdoa minta kepada Allah. Kenapa orang udah balik kok mama, ngapain lagi minta, ngapain lagi rajin-rajin beramal ibadah, ya kan? Makanya jangan sok tahu kita, ya udah serahkan semuanya kepada Allah. Apa yang terbaik menurutnya, bukan menurut kita ya, tapi menurutnya. Nah, oke, anak. Nah, ada lagi? Bapak, apa Abi udah pernah belajar ilmu ahli kami tasawuf sebelumnya? Pernah? Udah tamat? Enggak tamat? Oh gitu. Ya. Ya, Abi ini juga dari grup apa kita, Abi? Fosil. Nah, ini Abi dari banyak grup ya, grup WA juga, Bapak ini juga. Dari Safa. Ya. Ya. Kalau saya alhamdulillah banyak kitab hikamnya. Ya, kemudian alhamdulillah juga sudah menjadi buku. Saya buat, alhamdulillah. Gurunya pun udah pada meninggal. Banyak gurunya. Semoga Allah merahmati mereka ya. Amin ya. Di Madura juga pesantren Alamin, Jawa Timur juga. Jadi memang saya tekuni kali nih ilmu hati nih, al-hikam ini, sampai saya buat kitabnya. Ya, alhamdulillah, ya bukannya sombong tidak ya, bukannya angku tidak. Ya alhamdulillah udah makanan sehari-hari gitu. Soalnya kan di WA grup kan terus saya bagi tentang al-hikam itu kan, Syalimah Ibnu Athaillah, Syalimah Ibnu Athaillah. Itu ajar kita doa dulu ya. Astagfirullahaladzim. Insyaallah minggu depan kita lanjuti. Ini saya tengok lagi di YouTube nanti ya. Silakan like, share, and subscribe ya. Ustaz Video Sandika channel ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan dan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa orang tua kami telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kuburmu. Jadikan kuburan mereka taman-taman surgamu. Tempatkan mereka di surgamu sebaik-baik surga ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni sebusuk apapun masa lalu kami. Terima amal ibadah kami, terima tobat kami, kasihan kami ya Allah. Mudahkan rezeki kami dan berkahi, mudahkan urusan kami dan berkahi, pandangan umur kami dan berkahi ya Allah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari musibah dan bala bencana. Jauhkan kami dari perbuatan jin, syaitan, dan orang-orang menyajikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan-Mu. Mudahkan kami untuk bisa taat kepadamu ya Rabb. Ya Allah, kuatkan iman kami untuk tidak buat maksiat kepadamu ya Rabb. Ya Allah, tolong ya Allah, jadikan hati kami hanya bergantung kepadamu ya Rabb.
bergantung kepada rahmat-Mu ya Allah, bergantung kepada karunia-Mu ya Allah. Dan jangan jadikan hati kami bergantung kepada nafsu kami dan kepada kekuatan kami dan pada diri kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.